Halo, sugeng enjing anak-anak kelas 1. Selamat pagi anak-anak kelas 1. Hari ini kita akan belajar bahasa daerah, yaitu tentang kenalan dan perangane awak. Kenalan itu dalam bahasa Indonesia adalah perkenalan. Kalau perangane awak itu adalah bagian-bagian tubuh. Jadi, hari ini kita akan belajar bahasa daerah yaitu bahasa Jawa yang materinya tentang perkenalan dan bagian-bagian tubuh. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang kenalan terlebih dahulu. Perkenalan, kemarin kalian sudah perkenalan dengan teman-teman kalian. Sekarang kita akan belajar berkenalan menggunakan bahasa Jawa. Sama seperti yang bahasa Indonesia, kita menyebutkan nama kita. Nama dalam bahasa Jawa itu adalah jeneng. Jadi, dalam bahasa Jawa kita menyebutkan jenengku siapa. Jadi itu artinya namaku siapa. Contohnya jenengku Ika. Terus alamat omahku. Alamat omahku tetap sama, yaitu alamat rumahku. Alamat rumahnya di mana? Tetapi kalau dalam bahasa Jawa, rumah itu bahasa Jawanya omah. Selanjutnya, kita akan menyebutkan nama orang tua kita. Yang pertama kita akan menyebutkan nama ibu kita, yaitu asmane ibuku. Setelah menyebutkan nama ibu, kita menyebutkan nama bapak kita atau papa kita. Dalam bahasa Jawa, kita menyebutkannya dengan asmane bapakku. Jadi namanya bapakku atau papaku. Oke, sekarang kalian bisa melihat contoh perkenalan menggunakan bahasa Jawa yang Bu Ika buat. Halo kanca-kancaku kabeh, jenengku Ika. Alamat omahku ing perumahan Klaster Wijaya Kusuma, Blok E26. Asmane ibuku Tuti, asmane bapakku Gunarto. Matur nuwun. Nah, kalian tadi sudah melihat contoh perkenalan menggunakan bahasa Jawa dari Bu Ika. Nah, setelah ini kalian buatlah video perkenalan menggunakan bahasa Jawa seperti yang Bu Ika buat tadi. Kemudian direkam. Kalau sudah, nanti dikirimkan ke WA-nya Bu Ika. Nanti minta tolong ke Mama atau Papa untuk merekamkan video perkenalan kalian dan kemudian dikirim ke WA-nya Bu Ika. Bu Ika tunggu ya. Semangat! Nah, tadi kalian sudah membuat video perkenalan menggunakan bahasa Jawa. Sekarang kalian menuliskan di buku kalian yang kalian sebutkan tadi. Jenengku siapa? Alamat omahku. Alamat rumahku di mana? Asmane ibuku, nama mamamu siapa? Ditulis di bukumu. Dan yang terakhir, asmane bapakku atau nama papaku siapa? Ditulis di bukumu. Ditulis yang rapi ya. Tadi kita sudah belajar tentang perkenalan. Sekarang kita belajar yang kedua, yaitu perangane awak atau yang Bu Ika sebut tadi apa? Ya, kita akan belajar tentang bagian-bagian tubuh menggunakan bahasa Jawa. Yang pertama, ini gambar apa yang diberi tanda merah ini? Ayo, pasti tahu gambar apa. Ya, yang ditunjuk itu adalah gambar rambut. Rambut itu bahasa Jawanya juga rambut, sama. Nah, sekarang kalau kita berbicara dengan orang yang lebih tua, kita menyebutkan rambut itu apa ya?
Kalau kita berbicara dengan orang yang lebih tua, itu menggunakan basa kromo inggil, jadi bahasa Jawa yang halus, yang bahasa Jawa yang tinggi. Jadi kromo inggilnya rambut itu adalah rikmo. Coba diikuti, rikmo. Nah, itu bahasa kromo inggilnya rambut adalah rikmo. Yang kedua, apa ini yang diberi tanda panah? Ya, kalau di bahasa Indonesia namanya dahi, tetapi kalau di bahasa Jawa namanya bathuk. Nah, kromo inggilnya adalah palarapan. Terus selanjutnya apa ini? Mata. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia mata, tetapi kalau dalam bahasa Jawa disebut mripat. Mripat itu kromo inggilnya adalah paningal. Jadi kalau kita berbicara kepada orang yang lebih tua, misalnya kepada orang tua kita, kepada mama, papa, opa, atau siapapun itu yang lebih tua dari kita menggunakan bahasa Jawa, mata itu adalah paningal. Oke, selanjutnya gambar apa ini? Ya, gambar telinga. Telinga bahasa Jawanya adalah kuping. Ya, kuping. Bahasa kromo inggilnya apa? Siapa yang tahu? Ya, namanya adalah talingan. Hampir sama seperti bahasa Indonesia, telinga. Tapi bahasa kromo inggilnya, bahasa halusnya adalah talingan. Selanjutnya adalah gambar apa ini? Hidung. Ya, betul, ini adalah gambar hidung. Hidung bahasa Jawanya, kalau kita berbicara dengan teman kita, kalau bahasa Jawanya apa? Irung. Ya, kalau kita berbicara dengan orang yang lebih tua, berarti kita menggunakan kata yang ini, grono. Nah, ini dibaca grono. Jadi bahasa kromo inggilnya hidung adalah grono. Selanjutnya, nah, gambar apa ini yang diberi tanda panah? Ya, betul, gambar leher. Leher itu bahasa Jawanya adalah gulu. Kromo inggilnya apa? Siapa yang tahu? Bingung ya kalau bahasa daerah ya, bahasa Jawa. Nah, bahasa Jawanya adalah, bahasa kromo inggilnya yaitu jonggo. Ini dibaca jonggo. Oke, jadi leher itu bahasa Jawanya gulu. Terus bahasa halusnya kromo inggilnya adalah jonggo. Selanjutnya, nah, apa ini? Tangan. Ya, tangan tetap sama kalau di bahasa Jawa, tetap tangan. Kalau bahasa halusnya apa ya? Coba kita lihat. Ya, ini asto. Jadi bahasa halusnya adalah asto. Jadi tangan itu bahasa kromo inggilnya adalah asto. Selanjutnya, gambar apa ini? Kaki. Ya, betul, kaki. Kaki itu bahasa Jawanya sikil. Kalau bahasa halusnya apa? Bahasa kromo inggilnya. Coba kita lihat. Apa ini? Dibaca apa? Ampeyan. Ya, pinter. Udah pinter baca ya. Jadi diingat-ingat, kaki itu bahasa Jawanya sikil.
Terus kromo inggilnya adalah ampeyan. Selanjutnya, apa ini? Ayo. Dagu. Dagu itu bahasa Jawanya adalah janggut. Janggut ya, bukan jenggot. Janggut. Bahasa kromo inggilnya adalah adegan. Nah, ini bahasa kromo inggilnya adalah adegan. Selanjutnya, apa ini? Jari. Jari itu bahasa Jawanya adalah driji. Driji itu adalah apa tadi? Jari. Nah, kalau di gambar ini adalah jari tangan. Sama, kalau jari kaki juga sama. Driji. Jadi, jari kaki, jari tangan itu sama. Terus sekarang kromo inggilnya apa ya? Coba kita lihat. Nah, bahasa kromo inggilnya jari itu adalah racian. Mau jari tangan, jari kaki tetap sama. Namanya bahasa Jawanya driji, kromo inggilnya racian. Selanjutnya, apa ini? Ayo. Lidah, ya betul. Lidah bahasa Jawanya adalah ilat. Ingat-ingat ya, lidah itu bahasa Jawanya ilat. Ilat kromo inggilnya adalah apa ya? Nah, sama seperti bahasa Indonesia, lidah. Cuma kalau di bahasa Jawa ada hanya, jadi L-I-D-H-A-H. Lidah. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan nggak ada hanya, langsung L-I-D-A-H. Kalau bahasa Indonesia, tapi kalau bahasa Jawa ada DH-nya, jadi lidah. Nah, ingat-ingat ya, bahasa Jawanya lidah adalah ilat dan kromo inggilnya adalah lidah. Cuma beda dalam penulisannya. Sekarang, selanjutnya adalah apa ini? Ayo. Pipi. Pipi bahasa Jawanya sama, pipi. Terus kromo inggilnya apa ya? Apakah sama juga? Oh, ternyata tidak sama. Bahasa kromo inggilnya adalah pangarasan. Nah, kromo inggilnya pipi adalah pangarasan. Diingat-ingat, coba ikutin. Pangarasan. Pinter. Selanjutnya, setelah pipi apa ya? Oh, gambar apa ini? Mulut. Mulut itu bahasa Jawanya adalah cangkem. Nah, cangkem kromo inggilnya apa ya? Coba kita lihat. Oh, nih bahasa kromo inggilnya adalah tutuk, bahasa halusnya. Tutuk. Ingat-ingat ya, cangkem itu mulut, bahasa Jawanya adalah tutuk. Oke, selanjutnya apa ini ya yang diberi tanda panah ya? Tanda panahnya sudah muncul, tapi gambarnya kok belum? Coba kita lihat gambar apa ini. Oh, siapa yang tahu ini gambar apa? Pinter. Ini yang diberi tanda panah adalah gigi. Apa ya bahasa Jawanya gigi? Coba kita lihat ya, untu. Bahasa Jawanya gigi adalah untu. Nah, sekarang kromo inggilnya apa ya? Kromo inggilnya untu. Coba kita lihat.
Nah, ini kromo inggilnya yaitu wojo. Dibaca wojo, bukan wajah ya, tapi dibaca wojo. Jadi, gigi bahasa Jawanya adalah untu. Kromo inggilnya wojo. Selanjutnya, gambar apa ini? Nah, yang diberi tanda panah apa? Alis. Nah, bahasa Jawanya apa ya? Nah, ternyata sama. Bahasa Jawanya adalah alis. Kromo inggilnya apa? Coba kita lihat. Imbo. Nah, bahasa kromo inggilnya alis adalah imbo. Selanjutnya. Oh, sekarang kita mengerjakan latihan soal. Tadi sudah Bu Ika jelaskan. Nanti kalau masih lupa, bisa dibuka lagi yang tadi yang sudah dijelaskan. Sekarang kita lihat latihan soalnya. Nah, ini tulodo. Tulodo itu contoh. Gambar iki arane untu. Nah, di situ ada yang diberi tanda panah adalah gigi. Jadi apa tadi bahasa Jawanya gigi? Ya, untu. Makanya di situ diberi nama untu. Nomor siji atau nomor 1 itu yang diberi tanda panah adalah alis. Apa tadi bahasa Jawanya alis? Nah, ini pakai yang bahasa Jawa yang biasa ya, bukan yang kromo inggil. Jadi bahasa Jawanya alis tadi apa? Yang di bawah gambar tadi. Yang kedua, gambar apa yang ditunjuk? Ya, pipi. Gambar iki arane titik-titik. Nah, titik-titiknya diisi. Apa tadi bahasa Jawanya pipi? Ditulis di situ. Terus yang ketiga, yang diberi tanda panah, gambar apa? Leher, betul. Nah, leher tadi apa ya bahasa Jawanya ya? Ayo diingat-ingat. Kalau lupa, nanti buka lagi ya yang depan ya. Bisa untuk belajar lagi. Nomor 4. Gambar iki arane. Nah, gambar itu gambar apa tadi? Gambar telinga. Nah, telinga tadi bahasa Jawanya apa? Ditulis. Gambar iki arane apa? Nomor 5 yang terakhir. Yang diberi tanda panah itu apa? Rambut. Ya, betul. Nah, rambut itu bahasa Jawanya apa tadi yang sudah Bu Ika jelaskan tadi? Jadi, gambar iki arane titik-titik. Nah, apa itu tadi bahasa Jawanya rambut? Ingat-ingat ya. Mari dikerjakan yang rapi tulisannya. Biar bagus, nanti nilainya juga bagus. Selanjutnya ada latihan soal lagi. Nah, tapi sekarang yang kromo inggil. Tulisan basa kromo inggile perangan awak ing ngisor iki. Jadi tugasnya adalah tulislah bahasa kromo inggilnya anggota badan di bawah ini. Yang nomor 1, kuping. Apa tadi kromo inggilnya? Yang kedua, untu. Apa kromo inggilnya? Yang ketiga, irung. Apa itu kromo inggilnya irung? Kromo inggil tadi kita ucapkan kalau kita berbicara dengan orang yang lebih tua daripada kita. Nah, terus yang keempat, meripat.
Apa itu kromo inggilnya meripat? Tadi sudah ada di depan, diingat-ingat, ditulis kromo inggilnya. Terus selanjutnya rambut. Apa kromo inggilnya? Dilihat di depan kalau lupa. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang gunane perangan awak. Apa itu gunane perangan awak? Coba yang tahu. Coba. Nah, gunane perangan awak itu bahasa Indonesia adalah kegunaannya anggota badan. Kita akan belajar itu. Yang pertama, gambar apa ini tadi? Tangan, pinter. Mbak, gunane tangan iku kanggo nulis, nyapu, nyekel buku, salaman. Ini contohnya. Nanti kalau ada yang tahu gunanya untuk apa lagi, boleh ditulis, ditambahkan lagi. Jadi ini cuma sebagai contohnya. Nah, Wika ulang lagi. Gunane tangan kanggo nulis, nyapu, nyekel buku, salaman. Bahasa Indonesianya adalah gunanya tangan adalah untuk menulis, menyapu, memegang buku, dan salaman. Nah, nanti kalau ada yang tahu contoh lainnya boleh ditambahkan di bukumu. Selanjutnya, nah gambar apa nih tadi? Sikil, ya, gambar sikil. Gunane sikil kanggo mlaku, melayu, nendang bal, mlumpat. Nah, bahasa Indonesianya adalah kegunaannya kaki adalah untuk berjalan, berlari, menendang bola, dan melompat. Nah, masih ada kegunaan yang lainnya, bisa kamu tuliskan di bawahnya. Oke, sekarang selanjutnya gambar apa ini tadi? Ya, irung. Gunane irung kanggo ngambu wewangian lan kanggo ambegan. Nah, ini bahasa Indonesiaannya adalah gunanya hidung adalah untuk mencium wewangian atau mencium bau apa saja dan untuk bernafas. Nah, itu kegunaannya hidung. Selanjutnya adalah apa ya? Nah, apa ini tadi bahasa Jawanya? Nah, cangkem atau tutuk. Nah, gunane cangkem utawa tutuk yaiku kanggo ngomong, mangan, nyanyi. Nah, gunanya mulut itu untuk berbicara, untuk makan, dan bernyanyi. Bisa juga ada kegunaan yang lainnya. Contohnya apa? Kalian kasih tahu untuk apa lagi. Nah, selanjutnya adalah gambar apa ini tadi? Ya, betul, kuping. Nah, gunane kuping yaitu kanggo ngrungokake swara. Jadi, gunanya telinga adalah untuk mendengarkan suara. Pintar, hebat. Terus apa lagi ya? Nah, selanjutnya adalah mripat. Mripat yaiku gunane kanggo delok utawa nyawang. Nah, gunanya mata itu untuk apa? Ayo, pasti sudah tahu gunanya mata untuk apa? Pintar, untuk melihat. Nah, itu bahasa Indonesianya. Bahasa Jawanya delok.
utawa nyawang. Nah, selanjutnya kita latihan soal lagi. Nah, ini dikerjakan di buku tulismu, di buku kotak-kotak kelas 1 yang ada kotak kecilnya. Jadi menulisnya di kotak kecil, bukannya di kotak besar ya. Tulisannya yang rapi. Nah, tulisannya seperti yang sudah Bu Ika beri latihan soal menulis itu. Jadi menulisnya di kotak yang kecil, bukan kotak yang besar. Itu. Nomor 1. Gunane kuping kanggo titik-titik. Nah, tadi apa gunanya telinga? Itu dituliskan di bukumu. Terus soal yang nomor 2. Gunane irung kanggo titik-titik. Nah, kegunaannya hidung tadi untuk apa ya? Nah, tadi sudah dijelaskan dan kalian sudah mengingatnya. Sekarang ditulis di buku tulismu. Tulisannya yang rapi. Biar nanti kalau dikumpulkan Bu Ika bisa membaca tulisanmu. Nah, selanjutnya soal terakhir. Gunane tangan kanggo titik-titik. Nah, kegunaannya tangan tadi untuk apa saja ya? Kalau bahasa Indonesia pasti kalian sudah tahu, sudah langsung bisa menyebutkan. Tapi kalau bahasa Jawa, aduh apa ya tadi ya? Kok lupa ya? Nah, bisa nanti dilihat di depan ya. Oke? Pintar, kalian hebat semua. Nah, hari ini pelajaran kita selesai. Semangat belajar, Tuhan memberkati. Selamat mengerjakan tugas-tugas kalian. Nanti tugas-tugasnya dikumpulkan setiap hari Jumat. Nah, nanti setiap hari Jumat buku-buku kalian, hasil pekerjaan kalian dikumpulkan ke sekolah ya. Nanti Bu Ika tunggu di sekolah.